Shalom saudara-saudara semua. Berjumpa kembali kita hari ini di Bible Study CK7 Online, saudara-saudara. Kiranya kita semua dalam keadaan bersuka cita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bible Study hari ini kita akan membahas Yehezkiel 16, seorang nabi yang hidup pada masa pembuangan. Nabi Yehezkiel ini punya tugas yang sangat berat, saudara-saudara, karena dia harus menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan dikatakan melalui mulutnya. Dan dia harus memperlihatkan karena dia memiliki karunia penglihatan apa yang Tuhan nyatakan di dalam penglihatan-penglihatannya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kitab Yehezkiel ini dipenuhi dengan catatan-catatan harian, kayak seperti buku jurnal yang ditulis dengan detail oleh Nabi Yehezkiel ini. Bagaimana dia menulis tanggal, hari, di mana dia mendapatkan penglihatan, dia mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Dia bukan hanya menyatakan dosa-dosa bangsa Israel, tapi dia juga menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu sanggup mengcover segala sesuatu yang ada di muka bumi. Sebelum lebih lanjut lagi kita mendengarkan isi dari Yehezkiel 16 ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kebaikan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Oh Yesus Tuhan, puji menyembah, kami memuji-Mu, menyembah-Mu Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
untuk kami senantiasa menjaga hidup kami ya Bapa, dan senantiasa menguatkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di balik segala sesuatu yang kami lewati, kami sedang menunggu janji Tuhan. Melewati setiap jalan-jalan hidup kami disertai oleh Tuhan. Hingga sampai pada akhirnya Kau dapati kami tak bercacat celah di hadapan-Mu. Mari ingatkan setiap kami ya Tuhan, bagaimana kami boleh ya Tuhan melihat kehidupan hamba-hamba-Mu di masa lalu Tuhan. Bagaimana mereka melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang Allah inginkan. Demikian juga dengan kami yang hari ini mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh datang di hadapan-Mu, untuk kami boleh mendengar setiap firman-Mu. Mari berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan lumayan banyak membaca setiap ayat-ayat dari Yehezkiel pasal yang ke-16 ini. Ada 63 ayat saudara-saudara, tapi saya nggak akan membaca keseluruhannya. Saya akan mengambil ayat-ayat tertentu untuk kita semakin memahami apa sih sebenarnya arti dari yang dikatakan dalam Yehezkiel pasal yang ke-16 ini. Di sini kita akan melihat bagaimana Yehezkiel itu sedang ingin menggambarkan, menyampaikan tentang keadaan pada saat itu yang terjadi di kota Yerusalem. Yerusalem ini tadinya merupakan tempat yang dipilih oleh Allah sebagai tempat kudusnya. Betapa luar biasa Allah yang berdaulat dan berkuasa itu boleh memilih Yerusalem untuk orang-orang pilihannya, umat pilihannya itu beribadah di sana. Tapi pada akhirnya apa yang mereka lakukan di tempat di mana Tuhan itu ada? Tapi mereka malah berpaling kepada berhala-berhala dan berusaha menciptakan segala sesuatu yang bisa mereka lihat dan mereka tempatkan di tempat di mana tempat kudus Tuhan itu ada. Sehingga di situ dikatakan sebagai tempat persundalan atau perjinahan. Karena mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Nah, di pasal yang ke-16 ini ada 3 perikop saudara-saudara yang akan kita lihat. Yaitu yang pertama, bagaimana Allah memungut Yerusalem sebagai istrinya. Istri itu adalah orang terdekat. Tapi kemudian di perikop selanjutnya bagaimana mereka melakukan dosa-dosa, yaitu persundalan di Yerusalem, dan hukuman apa yang akan mereka terima. Tapi di balik itu ada satu perikop lagi bahwa Allah menjanjikan perjanjian baru, bahwa kasih Allah itu akan tetap ada bagi setiap mereka. Nah, mari kita sama-sama baca mulai ayat yang pertama. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang keji yang mereka lakukan ya. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, dan karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Ini kata Tuhan. Maka aku lalu dari situ dan kulihat, engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Saudara-saudara, ini adalah sebuah perumpamaan yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yehezkiel, bahwa Yerusalem ini tadinya dianggap sebagai seorang bayi yang baru lahir, yang tidak dirawat,
yang ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya, lalu ditemukan oleh Allah. Dari tadinya mereka tidak berharga, dari tadinya mereka yang terbuang, lalu kemudian ditemukan dan dirawat. Mereka yang tadinya gak ada yang menyayangi, gak ada yang melindungi. Tapi hari itu Tuhan angkat dan Tuhan pelihara. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Pernahkah kita menyadari bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu begitu besar, anugerah terbesar di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan di ayat yang ke-14. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu. Setelah dipelihara oleh Tuhan, setelah dirawat oleh Tuhan, tumbuh besar dan semakin cantik. Sebab sangat sempurna adanya oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dia cantik karena ada perhiasan yang menempel di dalam kehidupannya. Karena apa? Allah mendandani dengan berbagai pakaian indah, perhiasan-perhiasan sehingga terlihat cantik setelah Yerusalem ini dewasa. Perjuangan siapa? Perjuangan Allah. Allah yang mengambil, Allah yang merawat, Allah yang memelihara, dan Allah yang mendandaninya. Nah, ketika kita lihat hal ini saudara-saudara, betapa bersyukurnya kita mempunyai Allah yang luar biasa. Betapa beruntungnya Yerusalem yang tadinya tidak dipandang oleh orang tuanya sekalipun, hari itu diangkat oleh Allah. Nah, kemudian saudara-saudara, apa yang dilakukan setelah mereka mendapat yang terbaik? Kita baca di dalam perikop selanjutnya tentang kejahatan yang mereka lakukan, persundalan Yerusalem, dan apa yang mereka dapatkan. Apa yang Tuhan berikan kepadanya tidak dipakai untuk mengabdikan diri kepada Allah, tetapi malah mereka mencari sesuatu yang lain. Mereka mengabdikan dirinya pada ilah-ilah lain. Kita baca di dalam ayat yang ke-15. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu. Padahal siapa yang memberikan semuanya itu? Tuhan. Dan engkau seumpama bersundal dalam menggagarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu itu kepada setiap orang yang lewat. Wah, kalau kita baca saudara-saudara di bawah ayat yang ke-15 ini, kita lihat mulai dari pakaian yang digunakan, itu berbicara tentang bagaimana mereka membuat sesuatu, bukit-bukit pengorbanan. Perhiasan-perhiasan yang diberikan kepada mereka, mereka pakai buat apa? Untuk membuat patung-patung sebagai sesembahan mereka. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan ini, mereka ciptakan lelaki untuk bersundal. Pakaian-pakaian indah yang Tuhan beri kepada mereka digunakan untuk apa? Untuk menutupi persembahan-persembahan mereka. Padahal itu semua datangnya dari Tuhan, saudara-saudara. Makanan yang Tuhan berikan kepada umat Israel waktu itu, mereka persembahkan kepada ilah-ilah lain. Mereka membangun kuil-kuil dan berhala-berhala untuk menghormati ilah yang mereka ciptakan. Sungguh luar biasa, bukan? Hal-hal yang sudah Tuhan korbankan sama mereka bukan dikembalikan kepada Tuhan dengan melakukan yang terbaik, malah mereka melakukan sebaliknya. Bahkan dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana minyak zaitun, saudara-saudara, dan tepung yang terbaik harusnya hari itu diolah untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban sajian. Bagaimana mereka mengucap syukur atas berkat Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkannya untuk Allah-Allah lain. Dan selanjutnya yang paling parah, anak-anak yang mereka lahirkan dipersembahkan ke dalam korban api untuk sesembahan mereka, untuk ilah-ilah mereka. Padahal dengan jelas mereka tahu dari hukum Taurat, mereka dilarang untuk memberikan persembahan berupa anak, darah, daging mereka. Begitu jahat saudara-saudara hal yang dilakukan, maka Allah dengan kasar menyebut mereka bersundal. Di ayat yang ke-22,
Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu. Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Tuhan sedang mengingatkan mereka, kamu itu jahat. Kamu gak ingat bagaimana Tuhan mengangkat kamu. Kamu lupa bagaimana kamu itu dulu gak layak. Yerusalem ini diumpamakan setelah mereka besar, mereka seperti perempuan yang sedang bersundal dengan Allah lain. Mereka mengikat perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan yang mengangkat kehidupan mereka. Di ayat yang ke-23, dan sesudah segala kejahatanmu itu, celakalah engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika mereka membangun bukit-bukit pengorbanan, ketika mereka datang menyembahnya, itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Sehingga Allah katakan celaka. Bukan sekedar tidak tahu berterima kasih, tetapi celaka. Di ayat yang ke-26, saudara-saudara, engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah, yang menimbulkan sakit hatiku. Lalu kalau kita baca saudara-saudara di ayat-ayat selanjutnya, mereka nggak cuman bersundal dengan orang-orang Mesir. Maksudnya nggak cuman mengandalkan bangsa Mesir, tapi ada bangsa-bangsa lain yang mereka mintai pertolongan. Padahal mereka punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Tetapi mereka mencari pertolongan pada bangsa Filistin, bangsa Asyur, bangsa Kasdim. Karena apa? Yerusalem ini terletak di sepanjang jalur perdagangan utama yang menghubungkan antara Mesir, Asyur sampai kepada Babel. Nah, orang-orang Filistin ini juga tinggal di sepanjang pantai di Laut Tengah. Dan tadinya mereka ini, bangsa-bangsa ini adalah musuh dari Yerusalem. Tapi waktu itu mereka menjalin hubungan dengan mereka. Di ayat yang ke-30, saudara-saudara, betapa besar hawa nafsumu ini. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam, yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan, dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal, kata Tuhan. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Kepada semua perempuan sundal, orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya. Engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Ini yang dimaksud gimana, saudara-saudara? Mereka bersundal tapi mereka memberi upah kepada orang-orang yang mereka datangi, yang mendatangi mereka. Ini yang dimaksud adalah bagaimana bangsa Israel waktu itu memberikan upeti kepada negara-negara lain. Supaya apa? Mereka aman, sebagai jaminan perlindungan bagi mereka. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa lain, bukan mengandalkan Allah yang sejak semula mengangkat mereka, yang sejak semula merawat mereka. Mereka merasa aman ketika mereka membayar upeti, ketika mereka membayar sogokan supaya mereka aman. Nah, berkat yang mereka terima, upeti yang dibayarkan itu dari siapa? Berkat yang mereka terima datangnya dari Tuhan. Tapi mereka lakukan untuk berbuat dosa. Mereka itu dikatakan sebagai musuh bangsa Israel, tetapi malah diberi berkat yang datangnya dari Tuhan. Sungguh gak bijaksana. Di ayat yang ke-37 kita lanjutkan. Sungguh, oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan menghakimi.
Tuhan akan menumpahkan, Tuhan akan menyerahkan, meruntuhkan, merusakkan, dan merampas semua milik mereka sampai habis karena perbuatan dosa mereka. Lanjut di ayat yang ke-40. Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau yang melempari engkau dengan batu dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka. Ini sebagai penghukuman saudara-saudara. Atas segala perbuatan mereka, Tuhan mengizinkan Yerusalem dihukum. Kita lanjutkan di ayat yang ke-42. Demikianlah aku melampiaskan amarahku kepadamu sehingga cemburuku kepadamu reda kembali. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Dikatakan oleh Tuhan, aku akan melakukan ini semua sampai amarahku surut. Lalu lanjut ke ayat yang ke-46. Kakakmu yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu. Dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. Perhatikan saudara-saudara, bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka? Apa yang mereka lihat, apa yang salah, mereka berbuat seperti itu. Dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Wah, ini belajarnya begitu cepat sehingga malah mereka melakukan hal-hal yang lebih jahat dari Samaria dan Sodom yang diumpamakan sebagai kakak dan adik mereka. Samaria ini diibaratkan sebagai kakak karena mungkin wilayahnya lebih besar dari Yehuda. Tapi mereka juga telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Samaria ini juga dikenal sebagai kota yang jahat. Karena apa? Rajanya mendorong rakyatnya untuk menyembah berhala. Dan Allah membinasakan mereka. Tapi Yerusalem bukan merasa diperingati dengan apa yang terjadi di Samaria, malah mereka belajar kepada apa yang jahat dan melakukan lebih dari yang jahat yang dilakukan oleh Samaria. Juga Sodom. Sodom ini merupakan simbol kejahatan yang kita tahu bagi bangsa Israel, bahkan dari kitab Kejadian. Bagaimana Tuhan menghancur luluhkan Sodom dengan segala kejahatannya. Lalu kita baca di ayat yang ke-52. Tanggunglah nodamu, hai engkau yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan, dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka. Mereka lebih benar daripadamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Di sini Tuhan sedang menyindir kelakuan mereka. Itu lebih jahat dari kakak dan adik, yaitu dari Samaria maupun Sodom. Mereka belajar tapi tidak dengan belajar apa yang baik. Mereka belajar untuk melakukan yang lebih jahat dari bangsa-bangsa yang sudah dicoret sama Tuhan. Dari bangsa-bangsa yang melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, di perikop selanjutnya dikatakan Allah menjanjikan perjanjian baru. Kita baca dalam ayat yang ke-53. Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka. Baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan. Dan juga aku akan memulihkan kepadamu keadaanmu di tengah-tengah mereka. Lanjut di ayat yang ke-55. Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Samaria juga bersama anak-anak perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Dan engkau pun bersama anak-anak perempuanmu akan dipulihkan ke dalam keadaan yang semula. Meskipun Allah itu menghukum mereka, tapi tetap Allah mengasihi mereka dan menjanjikan sebuah pemulihan bagi mereka. Lalu kita baca saudara-saudara di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-60. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu
perjanjian yang kekal. Janji Allah itu akan selalu ditepati. Ketika mereka menyimpang, Allah mengingatkan. Ketika mereka kembali, ketika mereka bertobat, Allah menggenapi janji-janjinya. Di ayat yang ke-62, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu, engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu. Karena segala perbuatanmu, dengan demikianlah firman Tuhan Allah. Allah meneguhkan kembali janjinya, dan Allah mengizinkan untuk semua orang melihat, semua orang mengetahui bahwa Dialah Allah, bukan yang lain. Segala kuasa, segala kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, ini juga terjadi di zaman-zaman ini. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tapi seringkali kita itu lupa diri. Seringkali kita itu menikmati apa yang nampak. Seringkali kita terkecoh untuk menyembah ilah-ilah lain dan bukan Allah saja. Secara fisik kita datang ke gereja. Secara fisik kita melayani. Tapi di luar itu, saudara-saudara, hati kita mulai mengingini yang lain. Kita mulai berpikir, uanglah yang menjamin kehidupan saya. Posisilah yang membuat saya terangkat naik. Dan segala sesuatu yang nyaman yang membuat kehidupan saya bahagia. Bukankah hal-hal ini juga menjadi sebuah ilah-ilah lain yang kita sembah? Sehingga berkat yang datangnya daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, itu mulai kita arahkan ketika kita memperoleh hal-hal yang lain. Ketika kita kaya, kita merasa aku aman. Ketika kita populer, kita merasa bahwa aku dikenal oleh banyak orang. Ketika kita di dalam keadaan nyaman, saudara-saudara, kita tidak mau diusik dengan kepentingan-kepentingan Tuhan. Kita melewatkan segala sesuatu hanya untuk kesenangan kita. Dari sejak semula kita ditanam dan dirajut oleh Tuhan, ditenun dalam kandungan ibu. Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita. Tuhan itu mau membimbing kita. Tapi yang menjadi jerat bagi kita ketika kita melihat apa yang ada di dunia dan mengingininya, kita melupakan kepada Sang Pemberi berkat. Kita melupakan untuk apa kita ada di dunia ini. Kita hanya memandang kepada hal yang kita sukai. Kita hanya melihat hal yang sedang orang lain nikmati. Saya juga mau ada di sana. Perhatikan saudara-saudara, bagaimana cara kita hidup. Perhatikan bagaimana kita sudah ditolong oleh Tuhan. Kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan ingat, ketika hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ketika kita diajar oleh Tuhan, jangan mengeraskan hatimu. Berbaliklah kepada Tuhan. Jalanilah segala sesuatu yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kita. Nikmati prosesnya. Dan kita percaya bahwa proses ini mendatangkan kebaikan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, apa yang dinikmati oleh orang lain mungkin menurut mereka nikmat. Tapi kiranya apa yang kita nikmati dari berkat Tuhan cukup kasih karunia Tuhan saja yang menyertai hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau punya bagian yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyembahnya. Karena kami lihat itu enak, karena kami rasakan itu nikmat. Tarik kembali kami Tuhan ke dalam jalan-jalan-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan biarkan kami menjalankan kehidupan kami di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, mungkin hari lepas hari, firman-Mu itu senantiasa menegur dan mengingatkan kami berulang-ulang dan berulang-ulang. Tapi kami tahu itu semua untuk kebaikan kami, itu semua supaya kami tetap
menguatkan hidup kami di dalam Engkau, mengikat kami ya Tuhan untuk menjadi satu dengan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh ada ya Tuhan, digembalakan ya Tuhan dalam GBI PRJ ini ya Bapa. Dengan segala fasilitasnya, biar kami semakin mendisiplinkan diri kami, biar kami semakin mendekatkan hidup kami kepada Allah yang besar dan benar. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai berjumpa di hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.